Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran IPS. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya? Ustazah harap anak-anak Ustazah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Walaupun kondisinya sekarang kita masih belum bisa belajar secara tatap muka, Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya tetap semangat dan tetap ceria dalam mengikuti pelajaran IPS pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi, Allah lancarkan niat baik kita dan Allah berikan keberkahan buat kita dalam menerima pembelajaran. Jadi, apapun yang kita lakukan selalu libatkan Allah ya, Nak. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui potensi sumber daya alam. Berikutnya, untuk mengetahui potensi sumber daya kemaritiman. Dalam memenuhi kebutuhannya, makhluk hidup tentu sangat bergantung pada kekayaan alam di bumi. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berhubungan erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Masuk ke macam-macam sumber daya alam dan contohnya, nanti terakhir akan ada kuis ya. Sumber daya alam ada dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam ini disebut diperbarui karena apabila habis maka akan dibuat baru kembali. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali dan atau puluh juta tahun dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengolah dan menjaganya. Berikut kita lihat contoh-contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gambar berikut ini adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hasil peternakan, hasil perikanan, hasil pertanian. Berikut ini adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, emas, perak. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ustazah mengasih kuis dulu ya nak, supaya anak-anak Ustazah paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Kuis kita pada hari ini adalah apakah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? A. Tumbuhan, B. Logam, C. Emas, D. Minyak bumi. Nah, mana kira-kira yang betul? Ada yang tahu? Silahkan komentar ya. Oke, jawaban Anda semuanya adalah benar. Jawabannya adalah A, yaitu tumbuhan. Berikutnya, kita masuk ke potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia meliputi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Potensi Indonesia, jumlah penduduk 245 juta jiwa terbesar keempat dunia dengan jumlah kelas menengah 45 juta orang dan menjadi 135 juta orang pada tahun 2030 menurut McKinsey G 2012 merupakan pasar domestik yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam yang besar dengan beragam. Kemudian salah satu jenis sumber daya alam yang potensial untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah kelautan dan perikanan.
Potensi kelautan perikanan Indonesia. Indonesia adalah negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 13.487 pulau dan garis pantai terpanjang di dunia 95.181 km. Dari sini kita bisa lihat perbandingan antara luas daratan dengan luas lautan. Potensi laut di Indonesia yang pertama adalah produksi perikanan. Banyak sekali spesies ikan di Indonesia, contohnya ikan tuna. Ikan ini terdapat di seluruh perairan Indonesia. Indonesia pun merupakan salah satu negara pengekspor ikan tuna terbanyak di dunia. Selain ikan tuna, ada juga ikan pelagis atau sering disebut dengan ikan tongkol yang menjadi tangkapan andalan di Indonesia. Selain perikanan, produksi rumput laut. Rumput laut merupakan tumbuhan laut jenis alga. Rumput laut tidak hanya bermanfaat sebagai bahan makanan, tapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya, mangrove atau hutan mangrove. Mangrove adalah pohon yang sudah beradaptasi sedemikian rupa sehingga akan mampu untuk hidup di lingkungan berkadar garam tinggi seperti lingkungan laut. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur menurut Notji 1993. Ciri-ciri hutan mangrove. Yang pertama, tumbuh pada pantai-pantai yang terlindung atau pada pantai yang datar. Yang kedua, tempat yang tidak ada muara sungainya. Yang ketiga adalah tidak tumbuh di pantai yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut yang kuat. Karena hal ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur dari pasir sebagai substrat yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Manfaat hutan mangrove yaitu mencegah intrusi air laut. Intrusi laut merupakan peristiwa perempasan air laut ke tanah daratan. Intrusi laut dapat menyebabkan air tanah menjadi payau sehingga tidak baik untuk dikonsumsi. Hutan mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar-akar pohon bakau sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke darat. Terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya perairan yang melimpah di Indonesia karena secara ekologi terumbu karang hanya dapat tumbuh di wilayah beriklim tropis. Indonesia menempati peringkat teratas untuk luas dan kekayaan jenis terumbu karang lebih dari 75.000 km persegi atau sebesar 14% dari luas total terumbu karang dunia. Terumbu karang berfungsi sebagai tempat hidup berbagai jenis biodata laut. Keberadaannya pun sangat peka terhadap perubahan. Kerusakan pada terumbu karang akan menimbulkan dampak pada kehidupan bawah laut karena adanya saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kawasan Konservasi Laut atau KKL. KKL merupakan salah satu usaha untuk melindungi terumbu karang dalam konteks struktur, fungsi, dan integritas ekosistem serta mempertahankan keanekaragaman hayati pada semua tingkat tropik dalam ekosistem. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran kita ini bermanfaat dan apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi berkah buat anak-anak Ustazah semuanya. Dan jangan lupa mengerjakan latihan yang sudah Ustazah kasih ya di Google Classroom. Kemudian jangan lupa ulangi kembali dan putar-putar kembali video Ustazah ini ya supaya Ananda semua ingat dan paham dengan pelajaran Ustazah. Ustazah tutup dengan pelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.